Ya banyak itu tidak ada hitungan. Oh saya pas 10.000 sehari masih kehitung. 200.000 sehari masih kehitung. Kalau bahasa banyak itu nggak kehitung berarti. Boleh jadi kita 2.000, ada lagi yang lebih banyak. Maka uzkurul hazikun kasiro ini berlaku untuk zikir jahar dan zikir hofi. Kalau wazkur rabbaka fi nafsika ini khusus untuk zikir hofi. Ini oleh sebagian orang dijadikan serangan kepada kita. Saya ngalamin tahun 2004. Kenapa sih zikir kenceng-kenceng di Bantar Payung, di Bakar Sawah, kan kampung Siwa di situ. Emang kenapa? Salah. Kan perintahnya juga wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam jiwamu secara tawadu. Waduna jahri tanpa suara bil gudu asaf pagi dan sore. Ini malah kencang-kencang. Ente paham eta ayat ke mana arahnya? Ternyata bukan ahli tafsir yang protesnya. Saya sayang banget tuh kalau melawan yang bukan ahlinya. Udah tinggalin aja deh. Gitu aja Nang, kalau gak bisa jawab tuh kagok lah gitu. Api-api datang gitu, padahal kita nggak tahu. Ini sudah jelas dari konteks ayatnya juga, itu adalah yang dimaksud dengan zikir hofi. Dan zikir hofi inilah zikir untuk memenuhi tugas pokok hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ini kalimat nafi isbat. Nafi isbat menunjukkan kepada keteguhan. Maka bisa bermakna begini, sesungguhnya manusia dan jin diciptakan hanya untuk bertauhid, bukan beribadah Pak. Bertauhid, bukan beribadah. Kenapa? Karena yang diperintahnya jin dan manusia, bukan orang beriman. Kalau jin manusia boleh jadi beriman, boleh jadi tidak, masih umum. Kalau umum boleh jadi mengenal Allah, boleh jadi tidak. Kalau itu misalkan disuruh ibadah, bagaimana mungkin mereka yang belum mengenal Allah disuruh ibadah? Wong kepada Tuhannya juga belum mengenal. Begitu. Maka dengan dasar tersebut dan korelasi ayatnya, itu yang dimaksud liya'buduni, artinya bertauhid atau bermakrifat. Maka mananya sesungguhnya manusia dan jin diciptakan hanya untuk bertauhid dan bermakrifat kepadaku. Asal kalimat liya'buduni, begitu asalnya. Dibuang iya di akhir. Maka liya'buduni jadi pendek. Diwakaf jadi liya'budun. Nah, itu artinya manusia hidup setiap pagi, siang, malam sepanjang hayatnya harus bermakrifat atau bertauhid kepada Allah. Kalau yang dimaksud adalah ibadah, terutama ibadah zahir, tidak terpenuhi Pak. Sehari semalam cuma 5 kali. Ya. Bila pun sholat sunat dipenuhi, misal yang sesuai dengan buku ibadah, masih belum terpenuhi. Bila pun dipenuhi semua 24 jam, apa bisa memenuhi ketika BAB? Nggak bisa kan? Mentok lagi ketika BAB. Apa bisa ketika BAB? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Haram itu. Kalau tidak ada zikir hofi, dengan apa dia bermakrifat atau bertauhid kepada Allah? Inilah Pak, kata Pak Aja tadi, berbahagia dan bersyukurlah kepada Allah kita dipertemukan dengan guru mursyid. Kehidupan kita bercanda pun bisa jadi ibadah Pak. Di tempat kotoran bisa jadi ibadah. Kita BAB, alhamdulillah gitu kan. Di sini zikir hofi, nikmat Pak, jadi ibadah. Bila pun meninggal ketika BAB, kolbunya menuju kepada Allah, dialah orang yang husnul khotimah. Boleh kotor dohirnya, tetapi kolbu senantiasa menuju kepada Allah. Atabi kolbin salim, ilaman atallah bi kolbin salim. Ini yang luar biasa. Di jalan, nyupir, pakai motor, nongkrong, kolbu online kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia terhadap zikir ini, malaikat hafadzah saja tidak tahu dan tidak akan mampu mengetahui zikir tersebut. Yang taunya hamba dengan Allahnya.
Loh, tapi kok ada yang tahu seorang wali? Dia dikasih tahu oleh Allah. Gitu. Hanya 2 yang tahunya. Luar biasa. Malaikat hafazah itu ada 10 siang. Siang 10. Di sini 1 menjaga ubun-ubun. Di area ini 1, 2, 3 nih. Menjaga area kanan dan kiri dari lubang ini, mata dan telinga. Jadi 3 nih. Tuh 2, 3. Bibir atas, bibir bawah 1 masing-masing. Jadi 5 ya. Mulut 1, 6. Raqib atid 2, 8. Yang 2 lagi keliling Pak Haja. Kelingan, Pak Haja jalan ke sana, dia muter terus. Berkeliling terus. Kalau Raqib atid mah ngawal gitu. Kok ini muter, menjaga Pak. Yang di sini menjaga ini, menjaga mata, menjaga hidung, menjaga telinga, menjaga mulut. Kenapa kita tidur di tempat kotor? Lenyai asupan celi gitu. Lenyai naon sih bahasa di sini? Lenyai. Enggak masuk kan lenyai ke sini. Itu dijaga oleh malaikat. Tapi kok bisa ada yang masuk malaikat disuruh Allah. Cicing mana ya? Rek mere pelajaran. Malaikat berhenti. Lihatin lenyai masuk. Itu ujian dari Allah. Yang ini pegang ubun-ubun, tugasnya apa? Ketika si hamba membaca salawat dan nilai-nilai kebaikan, diangkat derajatnya. Ketika si hamba tidak mau bersalawat dan tidak mau melakukan nilai-nilai kebaikan, ditekan derajatnya ke bawah. Ini malaikat yang 10 shift siang, nanti waktu malam diganti shift malam, pagi diganti shift pagi. Dia tidak tahu Pak amalan yang ini. Tidak tahu. Karena amalan zikir itu mah langsung ke Allah dengan sendirinya. Yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'u. Yas'adul kalimut thayyib, kalimah thayyibah. Kalau kalimah thayyibah yang zahirnya adalah la ilaha illallah kan. Nah, yang sirnya, yang puncaknya la ilaha itu adalah zikir hobinya. Nah, kalimat thayyibah itu langsung yas'adul kalimut thayyib, dia langsung naik sendiri kepada Allah. Wal amal soleh, adapun amal soleh yarfa'u, dia mah diangkat Pak. Ya yang tadi malaikat mencatatnya, dibawa oleh malaikat. Kalau zikir sendiri Pak, zikir ada gak? Ucapan zikir kalau tidak ada yang mengucapkannya, gak akan ada kan? Maka ketika zikir dikatakan dia terbang sendiri menuju Allah, berarti yang dimaksud adalah yang zikirnya. La ilaha illallah, yang zikirnya. Lah tapi ning urang teu init-init. Pertanyaan. Ning urang teu init-init ya kumaha? Nah, kalau begitu berarti ada beberapa hal yang harus dievaluasi dalam diri kita. Sudah sejauh mana zikir kita? Apakah syarat rukunya sudah dilaksanakan? Sudah. Apakah zikirnya khusyuk? Sudah. Atau sebaliknya ketika zikir HP bunyi malah diangkat dulu. Seperti itu. Maka ini harus penting. Bagaimana zikirnya supaya tercapai seperti itu? Ya lisan mengucapkan zikir jahar la ilaha illallah. Ini gerakan diikutilah gerakan syariat seperti yang ditunjukkan oleh Pangarsa Wakil Talqin. La ilaha illallah. Ikuti itu. Ruhani dengan ilmu tauhid. Apa dengan ilmu tauhid? Cukup ngaheukeun Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alah ngeunah eta dikir kitu. Itu tauhid Pak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Heuhnya. Tuh, tauhid mah cukup ruh. Karena syarat syahadat itu adalah kalimat thayyibah kan la ilaha illallah. Syarat itu al-qabul wal iddi'an atau al-iddi'an wal qabul. Qabul itu menerima, iddi'an itu qabul itu menerima, iddi'an itu mengakui. Ya, menerima Allah sebagai Tuhan dan mengakui diri sebagai hamba. Ya cukup ku kalimat gitu. La ilaha illallah. Lah ngeunah itu tadi kita. Ngan kade dibaca. Cikiwu aja dikirna geus aneh aja. Aduh. Di mana ada di pusat.
Itu di kolbu maksudnya, ruh. Jadi ruh itu hanya seperti itu. La ilaha illallah. Lah itu ruh teh. Sakit tuh. Maksud tak ada jero hati. Ini jero hati kan. Kan bahasa juga ruh gitu. Karena dia ngamerana dipotong. Sekarang kita takbir. Ini kan dengan syariat. Gerakan takbir dengan fikih. Allah. Fikih raga ku ilmu fikih. Ku akbar. Cekruh? Maca bismillahirrahmanirrahim. Cekruh? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sok terjemahkan. Sadaya puji milik Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Rahman Maha Rahim. Maliki yaumiddin, penguasa hari akhir. Minta tolong ke Allah, ibadah jeung minta tolong ke Allah. Mana nu teu napa? Gitu. Pun Bapak, ayah saya bertanya ke pengersa Abah, bagaimana praktek zikir ketika sholat? Yang disebut khusyuk itu bagaimana pengersa? Punten ajengan. Ari bismillahirrahmanirrahim itu larinya kemana? Ke Allah. Nya eta laras atuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ke Allah. Laras atuh kitu. Ar-Rahmanirrahim, ke Allah. Duki ka pengersa abah teh duki ka ini satu duka waladolin ngajelaskeun. Ka mana eta? Tuh kan ka Allah keneh nya. Atos we eta gitu. Heueuh teh eta gitu. Jadi eta keneh. Dipikir ieu bahasa-bahasa kolot memang kadang kusim itu sejak usia SMP gitu. Ya kumaha ameh ngeunah ngajelaskeun gitu. Lain ngeunah ke diri sorangan ya Pak. Bisa berbagi lah gitu tah. Apa bener gak mau berbagi, surga hanya untuk sendiri gitu tah. Batur matong asup lah, da binah kabeh. Misalkan. Tah, oh ternyata itu qabul wal idian. Emot seorang wali non mursyid ya di Bandung ketika putra Mama Kiai Bantar Payung silaturahmi ke Bandung. Seorang waliullah namanya Ama Eyang panggilannya. Lagi ngobrol-ngobrol. Ternyata waktu sholat. Oh kita sholat satu. Mama Ajengan Tolha sama Mama Ajengan Imam sholat berdua. Kata Mama Ajengan Tolha, kok si Ama Eyang nyuruh sholat tapi dianya nggak sholat. Langsung berteriak dari luar. Tong mikiran batur eta sholat kalah ngurus-ngurus batur. Erek kumaha atuh nepina kalah mikiran batur mah ngagebeg alah geuning nyahoon euy gitu. Nah, ketika zikir yang berdua ini zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Mama Kiai Bantar Payung itu orang tuanya itu sahabat dekat Abah Sepuh ketika di Madura dan di Cirebon. Abah Sepuh lama di Cirebon, tak baru ke Madura. Kalau Mama Kiai Bantar Payung lama di Madura, tak baru ke Cirebon. Nah ini putra-putranya nih sedang dikir. Ternyata Ama Eyang pas dikir dia masuk ke masjid. Ini dikir berdua. La ilaha illallah. Ngomong dari belakang. La ilaha illallah. Lah gitu aja di belakang teh. Selesai dikir ditanya. Ama kenapa? Naon? Ini tadi kan. Nah itu salah. Cing anu dibaca teh hartikeun. Mun teh pangeran iwati Allah. Heuh, Pak. Nya. Enggak, saya mah dikir teh kitu ngeuna mana nu macana ama mah ngeueuhkeun we gitu. Matak pajak kitu ge mah. Tahajud, gitu cek pajak teh nya. Tahajud. Dikir, pajak mah ditu bari ngarokok. Gitu. Nah itu tugas ruh dengan ilmu tauhid. Cukup mengiyahkan, Pak. Rasa dengan ilmu tasawuf harus berusaha belajar merasa dilihat oleh Allah. Hese atuh lah diajarna ditinggali ku abah sakitu. Gitu. Sing isin nya sakai dua kayu moal era teh. Moal bajinya masih dibayang-bayang abah aya di poin ge teu era da tuh. Cuek we dikir teh. Tapi
Kalau terus-terusan ketika zikir dirobitohkan bahwa pengarsa abah melihat kita, muncul Pak nanti perasaan malu, muncul gitu. Lalu perasaan bangga, bahagia, mengucapkan zikir, merasa gagah, nanti akan muncul itu. Nah itu kalau bahasa vulgarnya khodam zikir mulai mendekat, malaikat itu. Khodam zikir kan malaikat itu. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bagi orang yang istiqomah berzikir kepada Allah, turun malaikat. Ini khodam. Gitu. Maka nanti muncul dalam zikir ada kekuatan. Pasti kan merasakan itu. Satu saat pasti merasakan. Tiba-tiba zikir merasa gagah. Nah, itu lanjutkan Pak. Kalau ada rasa takabur, pasrahkan diri kepada Allah. Ya Allah, aku berpasrah kepada Engkau. Kok ada sifat takabur di hati saya? Pasrahkan, karena ini sedang berhadapan. Setan kan sangat cerdas dan pintar. Maka kita siasati lagi dengan kepasrahan kepada Allah. Ada takabur, ya Allah, dalam kalbuku. Aku serahkan kepada Engkau. Aku tidak menghendaki, tetapi selalu ada muncul. Begitu terus, begitu. Maka dengan upaya seperti itu, insya Allah nanti kemudian muncul turun hidayah di Allah. Kita ditekan, mulai merasa naik. Yas'adul kalimut thayyib gitu. Mulai naik terus menuju kepada Allah. Itulah yang dimaksud sepenggalnya mungkinlah, karena tentulah pengarsa abah lebih luas dari itu. Kenapa di awal beliau menyampaikan ayat-ayat tentang zikir kepada Allah. Dan di ujungnya disampaikan betapa banyak hadis, dalil Al-Quran, bahkan sampai tidak terhitung yang menjelaskan tentang zikir. Kemudian beliau menjelaskan walaisa li fi hadzal majmu' illal kitabah wal jam. Tidak ada apa-apanya abah nulis ieu kitab, abah mau ngangkur ngumpulkeun hungkul kitu bahasa nama gitu. Nah, abah ngangkur mindahkeun, bahasa beliau begitu, karena ketawaduan. Mindahkeun tina pirang-pirang kitab, khususna 9 kitab. Referensi pangarsa abah Sirul Asror di baris kesabar ya, 1 2 3 4 5. Wa khassatuha walaysa li fi hadzal majmu' abah mauh nanaonan ila kitabah kecuali nukil nuliskeun wal jamu jeung ngumpulkeun. Jamatuhu minal kutubil muta'addidati. Nah, abah ngumpulkeun sakabehna tina pirang-pirang kitab anu bimbilangan, anu beda-beda. Wa khassa jamatuhu minal wa khassatiha khususna dari kitab Sirul Asror karya Tuan Syekh Abdul Qadir, Al-Guniyah karya Tuan Syekh juga, Jami Usufil Aulia karya Syekh Ahmad Al-Hakam Sahonawi, Khazinatul Asror karya Muhammad Al-Haqi An-Nazili, Qalaidu Jawahir karya Muhammad At-Tazafi, Fathul Arifin ini karya Syekh Khatib As-Sambasi. Kemudian Tarwil Qurub karya Syekh Amin Al-Kurdi, Tariqah Syadziliyah. Kemudian Fuyudatur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir. Kemudian Minahus Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu yang khusus yang disebutkan oleh Abah, tapi beliau juga menyebutkan wagairuha dan dari kitab-kitab yang lainnya, dari pendapat, ucapan, pernyataan para ulama ar-rasikhun. Ar-rasikh itu ulama yang diberi hidayah oleh Allah untuk membuka rahasia-rahasia Al-Quran. Itu di surat Ali Imran ayat 7 disebutkan oleh Allah. Ar-rasikhun itu ulama-ulama yang diberi kecerdasan luar biasa oleh Allah. Akalnya gorizi bukan tabi'i lagi. Akal gorizi itu cerdas dan kecerdasannya mampu dibawa marifat. Kalau cerdas saja banyak ilmuwan barat Yahudi kan. Ini cerdas tapi tunduk terhadap nilai-nilai kemarifatan gitu. Kemudian ya karya ucapan-ucapan para ulama solihin, para ulama arifin. Adamallahu manfaatahu, semoga Allah melanggengkan, mengabadikan kemanfaatannya fi kulli makan wa zaman, di setiap tempat dan waktu. Wa nasarahu, dan semoga Allah memberikan pertolongan bi syafaatin Nabi SAW, dengan syafaatnya junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi rajanya setiap manusia dan jin,
dan dengan karomahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirrahu amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Demikian untuk pertemuan di majelis pertama ieu.